Oke, terima kasih kakak sudah bergabung. Kakak Jen, apa kabar nih hari ini? Kabar baik, puji Tuhan. Di Amerika ini hari Selasa malam. Wow, kita sini hari apa ya? Hari Rabu. Hari apa ya? Hari kemarin tanggal 8. Di Papua hari Rabu Ya, kan? hari Rabu, ya betul. Ya, Gimana keadaan hari ini di rumah di Amerika sana baik-baik kakak? baik, puji Tuhan, baik. Sekarang tuh kan masih musim dingin ya, jadi dingin sekali. Ya, Em, ya, apa berarti tidak. ya dingin lah. Pokoknya dingin, lebih dingin dari dinginnya Wamena. Saya juga dulu masa kecil di Wamena, saya tahu Wamena dingin. Tapi ini lebih dingin lagi. Luar biasa kakak ini. Iya. Oke, kakak mungkin kita cerita-cerita langsung saja ya, tentang Boleh, silakan ah, Aden. bagaimana kakak pergi ke Amerika, terus bagaimana kakak sudah berapa lama di sana. Mungkin kakak kenalan dulu lah ke semua turis. Oh, iya. Kalau dengan Nisa sudah kenal, Wah, karena kita berkenalan secara kebetulan kita ketemu di dunia per-YouTuber-an ya. Jadi kalau dengan adik Nis sendiri sudah berkenalan, tapi memang betul kalau memang ini adik Nis mau untuk kontennya adik Nis, ya ya, saya bisa perkenalkan diri, begitu. ya, Eee, jadi saya namanya Jenny, Jenny Imbenai, karena menikah jadi pakai suami punya farm ya, kalau kita orang Papua bilangnya farm ya, itu adalah family name atau marga dari suami. Jadi sekarang ini di sosial media saya punya nama Facebook dan, media-media sosial yang lainnya saya pakai Jenny Stewart, itu iya, oh, Jenny luar Stewart. biasa. Itu suami punya farm, tapi sebenarnya kalau saya sendiri, saya marga Imbenai dari Waropen. Wah, luar biasa. Saya dari Wamena, kakak dari Waropen dan tinggal di Amerika. Luar biasa. Iya, iya, dan Wamena itu saya punya kota masa kecil, jangan salah. Jadi saya memang biasa, maksudnya sudah dari kecil sampai sekarang bahkan ada kata-kata tertentu yang kitong dalam rumah selalu pakai itu, karena kitorang memang dulunya pernah tinggal di Wamena. Jadi kayak macam kata-kata seperti, Anna yuk ya, itu kita biasa pakai Iya, iya, luar biasa kakak ini. karena kita memang, masa kecilnya kami di Wamena, gitu. Sebelum akhirnya pindah ke, Jayapura tinggal di Doyo Baru, begitu. Wah, Itu luar zaman biasa. zaman, tahun 75 sampai 79 ya. Adenis belum lahir kapan? Masih dalam rencana, orang tua dong masih Masih di baku cari. iya Orang tua dong baku iya, cari. itu dia. Nah, apa yang membawa saya ke Amerika, ya karena ketemu Wah, jodoh, sudah yang Tuhan kasih jodoh, suami orang sini, luar gitu. biasa kakak. Tapi tidak usah khawatir karena pace nih, pace black, jadi sama, kulit warna sama dengan kitong. Luar Jadi biasa. dapat jodoh juga sama, warna sama, tapi kebetulan tinggalnya di sini, asalnya di sini, seperti itu. Jadi sebenarnya saya baru di Amerika, Nis, saya baru. Oh, Saya luar biasa. datang, September 2018 itu ke sini. Ya, Jadi kalau dihitung-hitung baru 1, 2 tahun inilah. wah luar biasa kakak. Tapi ya kebanggaan buat saya juga karena ada video-video yang di YouTube tuh macam Papua di Amerika. Eh, itu dia. Ini juga, berkecimpung di dunia YouTube ini sebenarnya, tidak direncana. Tidak direncana, tidak pernah terpikirkan sebelumnya, dan memang sama sekali tidak ada dalam planning begitu. Tidak Oh, punya cita-cita, tidak punya pikiran-pikiran untuk, "Oh, nanti saya mesti bikin channel," tidak. Jadi waktu saya sudah di sini, banyak sekali saya punya teman-teman, kenalan, adik-adik Papua yang waktu masih di tempat kerja kita berinteraksi, mereka selalu hubungi, tanya apa kabar, terus mereka bilang, "Kakak bikin channel, bikin video-video dong. Kitong juga suka mau lihat sedikit tentang Amerika melalui kakak punya video-video." oh, Kemudian
dorongan yang paling besar itu datang dari saya punya keluarga. Ya. Jadi saya punya keluarga itu kan mama, bapak, puji Tuhan masih hidup, dan kita memang berkomunikasi tiap hari. Telepon, video call, lihat WhatsApp, baku lihat muka, tapi kan berapa lama kita bisa bicara? Betul. Paling mungkin 15 menit, 20 menit cerita sampai basap-asap juga, tapi kan pada saat kita bercerita ya kita cuman baku lihat muka di handphone, tapi tidak kasih tunjuk kegiatan-kegiatan. Kebanyakan kami berkegiatan di sini siang, di Papua malam. Jadi saya juga tidak bisa telepon untuk cerita, ini kita lagi bikin ini, kita lagi, jadi tidak bisa. Makanya saya berpikir kalau saya bikin Konten. video-video, konten, dan taruh di saya punya channel, saya punya keluarga bisa, setidaknya mereka bisa melihat aktivitas-aktivitas yang saya kerjakan atau yang saya dengan suami buat di sini, begitu. Jadi cerita untuk biasa, mereka bisa mengintip sedikit lah, begitu kehidupan keseharian kami di sini. Luar biasa tuh sedikit orang-orang tua juga dong sini kerinduan tuh dong bisa lihat oh kita punya anak di sana dong dia lagi buat ini. Itu dia, itu dia, itu dia. Karena di waktu saya baru datang, saya pikir saya kan sudah sering traveling ke luar negeri, jadi pasti saya tidak kaget, pasti saya banyak yang saya sudah biasa lihat. Tapi ternyata waktu saya baru di sini, baru menetap di sini, saya mengalami juga yang namanya culture shock atau gegar budaya. Wow. Iya. Mungkin ada. Jadi saya mengalami itu juga. Nah, beberapa hal dari pengalaman-pengalaman itu saya dokumentasikan supaya menjadi memori ya. Saya simpan menjadi memori, bisa juga menjadi informasi untuk keluarga di Papua. Karena saya percaya channel saya ini untuk saya yakini bahwa pertama saya tidak mungkin bawa saya punya saudara semua ke sini. Jadi melalui channel ini, dong bisa lihat sedikit tentang kehidupan di sini seperti apa. Wah, itu luar biasa sekali, Kakak. Iya. Saya juga terinspirasi ya, setiap kali nonton Kakak punya channel, saya terinspirasi sekali dan menantang juga sih. Terima kasih adik Tuan. Selama ini adik Tuan rajin sekali datang kunjungi cek-cek. Terima kasih banyak. Kan waktu saya baru mulai itu kan saya masih anak bawang sekali, baru YouTuber pemula. Saya lihat begini, ada Nis, ini siapa nih? Saya subscribersnya sudah banyak, ini sudah malang melintang di dunia per-YouTuban, sedangkan kitong-kitong ini kaki baru basah. Tapi Kakak, di channel YouTube yang lama itu saya gagal, jadi saya ada bikin channel YouTube yang baru. Gagal dalam monetize, iya, terus copyright, jadi ada banyak masalah. Jadi saya bikin channel YouTube yang baru. Oke. Jadi channel apa yang terjadi dengan channel YouTube yang lama? Itu copyright terus salah registrasi akun. Oke. Jadi apa sekarang? Saya kasih registrasi KTP-nya KTP fotokopi. Yang minta KTP asli baru saya kirim di Google itu KTP fotokopi. Jadi terus tidak bisa kirim balik ke alamat rumah usul-usul sampai sekarang tidak bisa. Begitulah cerita. Jadi ya daripada saya upload video dari 2015 sampai sudah mencapai target, cuman ya yang hari ini jadi masalah itu tidak terregistrasi di akun akun. Wah, sayang sekali ya. Di situ saya tahu ada banyak sekali video yang bagus itu. Jadi akhirnya abandon aja, ditinggal begitu aja. Iya, Kakak, ditinggalkan. Nanti bikin channel yang baru lagi ya, Kak. Oke. Tapi saya pikir mungkin kita harus bisa melihat blessing in disguise bilangnya ya, bahasa di sini bilang. Ini bahasa Dani. Bahasa Dani bilang blessing in disguise. Artinya begini, kadang-kadang kita merasa ada kemalangan, tapi percayalah di balik kemalangan itu ada yang disediakan yang lebih baik. Kadang-kala kita ini karena manusia, kita tidak bisa lihat jauh ke depannya. Kita cuma lihat yang hari ini. Jadi ya, mungkin hari ini kecewa ya. Sangat kecewa. Tapi ya, karena yang buat. Tapi percaya,
Kakak yang Heeh. buat saya semangat tuh karena memang saya angkat Papua ini kan sulit sekali dijangkau oleh media-media internasional, nasional. Jadi saya Betul, apapun itu jadi target wisata kah, berita itu saya upload semua begitu supaya orang lain betul, bisa nonton tentang aktivitas orang Papua. betul, Jadi betul. visi saya itu menceritakan Papua melalui visual content creator. Betul, betul. Itu sangat penting sekali. Jadi informatif lah ya kita bilang Ya, ya. Jadi berisi informasi-informasi dan itu yang kita mau untuk konten kreator Papua kalau mau mempromosikan Papua ya dengan caranya masing-masing kita sebenarnya tetap bisa mempromosikan Papua di channel kita masing-masing, betul sekali. begitu. Tetap ada benang merahnya, Wah, begitu. betul Kakak. Karena contohnya saya, walaupun jauh di Amerika, tinggal di luar negeri, di ujung dunia, tadampar di sini, saya waktu mau mengaktifkan channel, itu saya berpikir sekali. Saya berpikir sekali untuk yang kalau di dalam istilah bisnis, kita bilangnya branding. Ya, Artinya kita kasih nama channel itu tidak sembarangan. Kita melalui proses berpikir yang matang, kira-kira saya kasih nama channel saya nih nama apa? betul. Nama komersil atau mau pakai nama sendiri? Ya, betul. Kalau kalau saya sebenarnya saya punya pilihan untuk pakai nama saya aja, Jenny Stewart channel, ya sudah. Atau Jenny Stewart aja. Hmm. Tapi ternyata waktu proses mau bikin channel, saya melalui proses yang walaupun saya masih buta-buta sekali waktu itu, tapi saya mulai dengan saya berpikir saya harus branding, saya harus pakai nama komersil. Dan ternyata walaupun saya jauh di luar negeri, jauh dari Papua, jauh dari tanah air, tetap saya ada benang merahnya karena saya pakai nama Macam Mace Papua. Papua Wah, di Amerika. wah itu keren sekali tuh kan. Iya, Ya, begitu. Kakak, mungkin saya mau tanya lagi ini kultur shock yang tadi kakak cerita tuh hal apa yang buat kakak shock? Pernah ada pengalaman yang paling buruk atau tidak ketika di Amerika? Oke. Culture shock ya. Ya, Jadi sebenarnya kalau kita menilik dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia apa sih kultur shock atau culture shock atau gegar budaya? Sebenarnya ketika orang tuh dari budaya asalnya dia pergi ke satu tempat, satu negara yang baru, komunitas yang baru di mana budayanya sangat beda sekali, itu bisa membuat terjadinya yang namanya gegar budaya atau oh, culture shock, ya. Nah, saya waktu pertama kali mau datang menetap di Amerika, dalam otak saya pikir, paling saya tidak mengalami culture shock kok. Soalnya sebelum ke sini, ya sudahlah, sudah ada sekitar 10-11 negara yang saya sudah kunjungi, jalan-jalan, liburan, gitu. Jadi saya pikir, enggak lah, pokoknya Eropa sudah, Australia sudah, Asia Tenggara lah, seputaran Singapura, Kuala Lumpur, apa gitu-gitu sudah lah ya, pas Filipina. Jadi saya menikmati pikir menikmati masa ya masa-masa bahagianya. masa muda waktu Ya, masih kerja bujangan iya, itu itu intinya kita masih kerja bujangan ada gaji ya kita jalan-jalan gitu kan kita sudah kerja wah luar capek biasa. ambil waktu untuk liburan jadi perjalanan-perjalanan atau traveling itu sebenarnya memberikan kita wawasan begitu, memberikan Ya, kita wawasan yang lebih luas tentang budaya orang lain, negara lain, bahasanya, ya makanannya dan sebagainya gitu, cara hidupnya orang di tempat lain. Tapi ternyata pengalaman banyak itu saya pikir pasti saya oke-oke lah, saya tidak akan mengalami gegar budaya karena saya sudah bisa bahasa Inggris walaupun sedikit-sedikit, bisa mengerti. Ternyata ternyata saya juga mengalami yang namanya culture shock di sini. Tetap saya alami hal-hal kecil. Sejauh ini sih tidak ada pengalaman buruk, tetapi tetap masih
yang itu yang dong bilang kategori sedikit shock begitu, kaget, itu masih Oh, saya kaget masih ketika, alami itu. iya, iya. Jadi kagetnya itu cuman kaget dalam hati, terasa sampai yang kaget-kaget bikin malu begitu tidak, tapi maksudnya tetap ada fase di mana saya merasa bahwa saya cukup berjuang untuk menyesuaikan diri Betul, luar dengan biasa. situasi di sini. Ya, jadi pertama sih kendalanya yang utama sekali ya bahasa, karena kita harus mengakui bahwa bahasa Inggris itu bukan bahasa ibunya kita. Bahasa Inggris itu second language di kita punya negara. Ya, Betul. itu bukan bahasa utama begitu. Dan walaupun kitong merasa sudah bicara bahasa Inggris lumayan bolehlah nyambung-nyambung, mengerti, orang bicara mengerti, tapi ternyata setelah saya di sini, saya merasa bahwa bahasa Inggris saya itu kurang sekali. Wah, Begitu. begitu ya Kak Devi. Iya. Berarti kalau saya nih berarti nol sekali. Apalagi kan di Amerika. Iya, karena mereka kalau sudah bicara saya bingung, melongo. Waduh, Oh, dong bilang apa itu? ada Kayak begitu. sulit-sulit dimengerti Sampai juga ya, Kakak. iya, sampai sebegitunya. Jadi melatih listening itu ternyata perlu. Karena sampai di sini saya pikir, saya sudah bisa bahasa Inggris. Ternyata saya di sini juga hilang-hilang jalan juga. Seperti itu. Kemudian shock yang berikutnya, culture shock yang berikutnya makanan. Oh iya. Saya harus bisa mulai menyesuaikan dengan makanan mereka di Makanan sini. di situ apa, Nah, Kak? Makan apa? Makan nasi kah, roti? makanan Southern itu di sini di wilayah selatan itu makanannya cukup berat. Ih, itu apa ya, Kak? Iya, cukup berat tapi dong makan hipere. Jadi kita ngikut dorang juga terapa-apa. Cuma dong keju-keju ini yang bikin tahan di leher ini. Jadi makanan ditaruh, kalau di sini ya tidak masalah. Makanan mereka kalau Paitua ini dia tidak kuat makan nasi. Jadi ya saya juga harus menyesuaikan. Kemudian pola makan yang satu hari kita makan 3 kali toh kalau di Indonesia. Kalau di sini dengan pace nih, dengan suami, kita cuma makan pagi dengan makan malam. Nah, makan malam itu sore jam 5 ke jam 6 sore. Iya. Jadi satu hari cuma 2 kali makan. Makan pagi, breakfast dengan dinner. Jadi kita tidak ada siang, makan siang itu tidak ada. Kalau mau ingin makan, kita biasa ngemil mungkin buah, mungkin crackers atau apa yang ringan-ringan saja. Wih, luar biasa berarti, Kakak. Begitu. Berarti Tapi itu kalau saya tidak salah ingat, itu budayanya orang di Wamena makannya seperti itu, cuman pagi dengan sore jam 5, betul kah tidak? Jadi betul, sebenarnya yang betul. orang barat sebenarnya siapa coba? Kita, Betul toh? iya, Kakak. Iya. Betul, Gitu. betul, Kakak. Jadi, itu luar biasa sekali, Kakak. Terus, Kakak dulu kerja di mana nih, Kak? Saya dulu waktu sekolah, saya sekolahnya di Manado, terus tamat kerjanya saya melamar ke Freeport. Wow. Jadi dari Manado saya kembali, itu kuliah ya di Manado, selesai, terus saya kembali ke Papua karena diterima di Freeport. Nah, di Freeport saya kerja 5 tahun, itu di sekitar tahun 2000 sampai tahun 2005. Wow. 5 tahun ya. Kemudian dan waktu itu saya gabungnya di departemen training. Di sana departemen trainingnya namanya QMS. Nah, di situ terus saya setelah dari situ 2006 itu saya pindah ke Teluk Bintuni, ke perusahaan migas, minyak dan gas. Di Teluk Bintuni saya sampai akhirnya dari 2006 itu sampai 2015 ditarik ke Jakarta, ke kantor pusatnya yang ada di Jakarta.
Terus habis dari situ 2015, 2018 bulan September saya berhenti mengajukan resign gitu. Karena alasan pribadi kan, karena mau datang ke sini. Nah, itu bijak, bijak sekali kakak, itu bijak sekali kakak, luar biasa. Iya, akhirnya dapat jodoh karena sudah keasikan kerja, sudah keasikan jalan-jalan ke luar negeri, sampai hampir tidak pikir lagi sudah tidak mau menikah. Ternyata Tuhan masih kasih jodoh. Oh, luar biasa. Jadi akhirnya berangkatlah ke sini. Tidak pernah terpikirkan akan tinggal di luar negeri, tidak pernah terpikirkan akan tadampar sejauh ini, tapi Tadampar juga percaya di Amerika. bagaimana? Tadampar juga di Amerika begitu. Iya, tadampar di Amerika yang jauh sekali dan yang paling berat sebenarnya di sini tuh saya untuk penyesuaian makanan yang saya paling berat adalah saya di sini sulit sekali tidak pernah saya ketemu sagu. Sagu dalam bentuk tepung basah maupun dalam bentuk tepung kering itu tidak pernah saya ketemu. Tapi orang-orang Belum. sana tahu makan sagu kok tidak kakak? Sagu, saya tidak pernah lihat ya produk sagu. Betul, betul. Tidak pernah lihat produk sagu. Jadi produk-produk lain yang berbahan sagu juga saya tidak pernah ketemu di sini. Begitu. Kalau mau bikin papeda, kita bikin papeda pakai tepung tapioka. Teksturnya mirip-mirip, tapi rasanya sedikit beda. Dia lebih cepat kaku, kayak papeda dingin daripada papeda sendiri dari sagu. Oh, luar biasa. Jadi bolehlah kalau mau pakai tahan-tahan lagi mati makan papeda ya bisa. Sedia. Terus kakak, hal apa yang bikin kakak terkesan ketika tinggal di Jakarta kak, di Amerika maksudnya? Hal yang berkesan tinggal di Amerika banyak sih. Pertama sekali itu di negara maju modern seperti Amerika ini segala sesuatu teratur. Apa Segala sesuatu teratur. Maksudnya kita bicara hal sederhana ya, bagaimana kita berlalu lintas di jalan. Wow, luar biasa. Itu teratur semua, kamera di mana-mana, jadi orang itu walaupun tidak ada, karena ada daerah-daerah jalur-jalur jalan tertentu yang tidak ada kamera. Tapi kalau sudah di perkotaan pasti kamera di mana-mana. Hanya saja orang di sini itu malu kalau tidak mentaati peraturan. Nah, yang ini yang tidak ada di Indonesia. Belum ada, maksudnya orang tuh belum sampai di tahap mentalnya. Ini kita bicara mental ya. Mental malu. Bahwa kalau saya tidak taat aturan lalu lintas tuh, saya malu dengan diri saya karena saya tidak di sini bilangnya tidak civilized. Kalau di Indonesia kan cenderung hanya kalau ada polisi jaga baru orang tertib. Kalau tidak ada polisi, apalagi tidak punya kamera di mana-mana, ya sudahlah seenak sesuka-suka hatinya begitu kan untuk masalah berlalu lintas saja ini, bicara satu hal saja nih. Betul, luar biasa sekali. Di sini bisa bonceng 3 tanpa helm, pakai motor. Iya, bisa boti bilangnya ya, bonceng 3. Kalau di Amerika susah ya? Di Amerika tidak bisa kayak begitu, tapi di sini tuh orang naik motor bisa sampai ke highway, ke jalan tol begitu, tidak apa-apa. Yang penting pakai peralatan lengkap kayak begitu. Kalau di Indonesia tidak bisa nih. Iya. Di sini bedanya lalu lintas kita setirnya di sebelah kiri, ya. Kita jalannya di jalur kanan. Kalau di Indonesia kan kita jalan di jalur kiri. Iya. Gitu kan. Begini kan.
Kalau ini terbalik, kita justru jalannya di kanan. Jadi memang geli-geli juga pertama kali datang dan kebetulan sekarang saya juga sementara berlatih mau tes untuk driver license ya. Jadi kebutuhan untuk harus bisa mengemudi itu kebutuhan dasar, bukan lagi gaya-gayaan atau bukan lagi kebutuhan bilang mewah atau apa, tidak. Betul. Kebutuhan dasar ya. Karena di sini tuh mobil tuh seperti kaki. Betul. Mobil tuh seperti kaki, kok tidak punya mobil, kok kaki pendek. Karena Ah, kemana-mana kita harus menggunakan. terutama kayak kami nih, kami tinggalnya di kampung soalnya ini kan di daerah countryside ya, Ya, sudah jauh dari kota, sekitar 1 jam dari kota besarnya. tapi enak lah di kampung tuh. Sepi. Di kampung cuma lihat sapi, kuda, lihat padang rumput, mereka potong rumput untuk di hewan-hewan peternakan ini, yaitu orang, peras susu. Nah, itu Jadi bagus sekali itu kan. kehidupan di kampung, Luar biasa. Sama saja deh. tenang. Ya. Oke kakak, mungkin uh, ketika kakak di sana toh, dalam hal yang Iya. paling paling apa bikin kakak rindu Papua itu apa? Apa yang bikin kakak pulang rindu Papua, bikin ingat Papua itu apa? Eee, terus terang hal yang bikin saya ingat, kok bicara begitu saya langsung macam mau menangis. Aduh, saya sedih. Jadi, yang bikin mungkin saya tidak tahu ya teman-teman yang nonton mungkin nanti nonton, postingan videomu ini, Ya, eee, teman-teman yang ada di luar negeri saya percaya pasti pernah punya perasaan sesak kayak begitu. Jadi saya kadang-kadang tuh iya, kadang-kadang saya sesak sekali, rindu sekali untuk kayak makan makanan yang ada di Papua kayak papeda yaitu sagu kering, sagu lempeng. sedih, sedih, sedih. Untung saya tidak jago makan pinang ya, jadi saya tidak perlu rindu makan pinang Ya, gitu. Tapi kayak papeda, sagu kering itu barang yang sangat mewah sekali yang, di sini tuh saya tidak temukan. Kalau mungkin bikin keladi tumbuk atau apa saya bisa bikin karena saya tahu saya bisa bikin di sini bahannya ada, kita bisa beli keladi, dong ada jual keladi atau sekedar bikin yang lain-lain bisa. Tapi papeda tuh benar-benar memang, itu yang sangat dirindukan. Satu hal lagi yang saya sangat rindu sekali itu adalah makan ikan segar dan main ke pantai. wah, Karena di sini tuh terhadap saya pantai punya berarti. tempat tinggal ini. Iya, karena saya punya tempat Sedih, tinggal ini cukup jauh sekali dari pantai. sedih. Jadi otomatis ikan segar juga susah, kayak begitu. Aduh, Dan kitong kalau mau makan ikan itu kitong beli ikan, ikan itu sudah dipotong-potong, sudah tidak ada tulang, sudah tinggal daging saja yang dong bilang filet, dan itu di dalam plastik dan sudah dibekukan. Jadi kadang-kadang saya kalau mau beli ikan di supermarket, ambil dari dalam freezer, lihat dia punya plastik, tidak ada gambar ikannya, jadi saya juga bingung, aduh ini ikan apa? Saya pupa itu tanya, kok bisa makan ikan ini? Sudah namanya pakai nama bahasa Inggris, ikan punama nama di sini toh, kita tidak tahu. Baru saya bilang sama Pak Itua, aduh saya tidak bisa tahu ini ikan apa, kecuali saya lihat ikan pumuka, karena kan kalau ikan pumuka maksudnya kalau masih utuh gambar ini. ikan kan, iyo, kita masih bisa lihat ikan pemuka, bentuk maksudnya. Ya, Kalau betul. ini ikan sudah dipotong-potong, sudah di dalam plastik, sudah dibekukan. Jadi I have no idea ini ikan apa begitu. Kadang saya harus Google dulu begitu. Ini ikan apa ini? Suami tanya, kok bisa makan tilapia? Saya bingung, aduh tilapia ini apa lagi nih? Dongpu ikan dengan nama di sini. Ternyata waktu saya Google, tilapia itu ikan mujair. Jadi saya bisa makan, begitu. Luar biasa ya kak. Oke kakak, Contoh. luar biasa sekali. Mungkin kakak, mungkin kenapa kakak terus sejak pertama kali untuk bikin konten ini kan sangat prosesnya panjang ya. Sekarang sudah berapa subscribe tuh kakak?
Hari ini kebetulan saya lagi depan komputer. Subscriber sudah, mari saja kasih tahu. 1.700 subscriber per hari ini tuh 1.700 ya 1.700-an lah, 1.797. Luar biasa. Itu sudah naik ya dari tahun kemarin pertama berapa sampai saya ikuti terus kita terus naik. Luar biasa. Sudah naik, puji Tuhan. Semangat Naik. terus Kakak. Terima kasih. Jadi sebenarnya kalau dihitung-hitung baru 1 tahun 1 bulan. Wah, Jadi baru 13 bulan, baru 13 bulan mau 14 bulan. wah, luar biasa Kakak. Hormat. Itu proses yang Puji panjang. Tuhan, proses yang panjang. Iya. Kakak, pesan apa buat teman-teman muda yang ada di Papua, terus anak-anak yang Indonesia yang nonton video ini? Apa yang Kakak pengen sampaikan ke semua teman-teman yang baru belajar mau bekerja di luar Amerika, yang kurang-kurang pede dalam bicara bahasa Inggris itu apa? Kakak mau pesan apa? Oh, oke. Pesan untuk yang mau kerja, aduh, kayaknya kalau pesan untuk yang mau kerja, saya karena datang ke Amerika dan saat ini saya di sini tidak bekerja ya, jadi saya tidak tahu, saya tidak punya pengalaman langsung bagaimana mencari kerja di sini. Karena saya datang juga bukan untuk bekerja kan, saya datang ke Amerika tuh karena menikah dan datang ke sini mau tinggal di sini. Dan kalau pengalaman kerja kan di Indonesia ya, saya kerja di Freeport, kemudian di BP Indonesia. Tapi saya mau kasih tahu sama teman-teman siapa saja yang nonton video ini di channel dari Nis Tabuni ya. Saya mau kasih tahu bahwa sebenarnya kalau mau ke luar negeri, kalau mau berkesempatan untuk bisa ke luar negeri gratis, tidak perlu keluar uang, dan bisa mendapatkan pengalaman 1 tahun, 2 tahun di luar negeri, itu tuh bisa cara yang paling mudah adalah ajukan beasiswa. Kalau kalian dapat beasiswa, kalian bisa pergi dan tinggal di luar negeri, bersekolah, mendapatkan pengalaman hidup di luar negeri 2 tahun, ya paling kurang, dan pengalaman bersekolah di luar negeri, jadi tahu kehidupan di luar negeri itu seperti apa. Caranya adalah dengan mengajukan beasiswa. Nah, mungkin ada pertanyaan nanti selanjutnya, oh bagaimana dong mengajukan beasiswa? Sekarang ini paling banyak sekali kesempatan beasiswa di mana-mana. Tinggal bagaimana adik-adik mau rajin browsing, cek-cek informasi, ada banyak sekali tawaran beasiswa untuk ke luar negeri, bukan hanya ke Amerika. Jadi kalau kita lihat saya lihat ada adik-adik Papua yang sudah berangkat ke Rusia, itu mereka dapat beasiswa ke Rusia. Ada yang ke Cina, itu sudah sekian tahun ada banyak anak-anak yang ke Cina. Nah, sama halnya dengan yang datang ke Amerika ini, ada banyak beasiswa. Salah satunya yang biasanya kita dengar beasiswa Aminef ya, Fulbright. Kemudian ada yang besar ini beasiswa apa namanya ini LPDP. Ya. Nah, itu beasiswa yang disiapkan oleh pemerintah Indonesia melalui Departemen Kementerian Keuangan RI. Khusus disiapkan beasiswa ini LPDP ini untuk keseluruhan Indonesia. Kemudian di dalam LPDP ini ada satu paket khusus lagi beasiswa yang lebih khusus diperuntukkan hanya untuk Indonesia bagian timur. Jadi beasiswa ini namanya BIT, Beasiswa Indonesia Timur. Hanya mencakup 5 provinsi. Nah, kalau adik-adik Papua mau dengan cara mudah bisa datang ke luar negeri, paling gampang melalui beasiswa. Baca-baca di website, masuk ke LPDP punya website, baca-baca. Dong ada taruh info banyak di situ.
Itu beasiswa di LPDP itu mandat langsung dari Presiden Jokowi. Ada uang miliaran rupiah yang ditaruh di situ. Tinggal bagaimana anak-anak Papua mau memanfaatkan kesempatan ini atau tidak. Ya, oke Kakak. Terima kasih. Terus Kakak pesan buat masyarakat Papua apa Kakak mau sampaikan dari Amerika? Pesan buat masyarakat Papua, kayaknya macam hebat sekali. Saya jadi malu. Terada Kakak. Perlulah. Yang tinggal di Amerika perlulah sampaikan salam lah buat pemirsa kita yang kalau saya sebenarnya tidak ada pesan apa-apa untuk saudara-saudara semua di Papua. Saya cuma mau bilang bersyukur karena kamu ada tinggal di tanah sendiri begitu. Kitong yang jauh-jauh merantau nih, kitong rindu-rindu mau pulang ke Papua. Tapi yang sudah di Papua, iya, kalau yang sudah di Papua bersyukur karena ada tinggal di Papua. Saya tuh punya kerinduan kalau nanti Tuhan izinkan saya bisa pulang liburan ke Papua. Saya sebenarnya cuma mau mau bikin giat kumpul pungut sampah di pantai. Karena saya sedih sekali kalau lihat kita punya pantai Besji, pantai Hamadi, pantai Holtekam, pokoknya itu punya pantai-pantai di Jayapura nih. Saya sedih sekali kalau lihat pantai-pantai itu kotor. Penuh sampah. Sangat kotor Kakak. Perlu diperhatikan. Iya. Jadi kalau ada kesempatan pulang ke Papua, saya cuma mau bikin kegiatan yaitu mari tong pungut sampah ya. Kalau bukan di pantai-pantai ya mungkin di daerah pertokoan kah, di downtown ya, di kota Jayapura downtown. Karena masalah sampah terakhir saya kasih tinggal Jayapura tuh, masalah sampah tuh memprihatinkan menurut saya ya. Betul. Jadi harus ada gerakan yang benar-benar mau dan berkesinambungan, continuity-nya ada untuk selalu pungut sampah itu. Ini baru bicara pantai-pantai, belum kita bicara danau. Kalau kita buang muka ke danau lagi itu sampah lagi banyak sekali itu pinggiran danau. Kita harus bisa bangun kesadaran untuk kita dengan masyarakat setempat, kita harus mulai untuk pungut sampah itu. Kalau bukan kita yang pungut sampah, siapa lagi yang mau pungut sampah itu? Betul. Nanti kita punya tempat jadi penuh sampah itu jadi lebih parah lagi. Banyak hal yang akan timbul dari sampah itu. Jadi sebenarnya kerinduan saya sederhana aja. Kalau saya bisa pulang liburan ke Jayapura, saya mau sisihkan hari-hari liburan saya mungkin 1-2 hari untuk pungut sampah. Ya, pungut sampah sambil bikin konten. Ya, pungut sampah saja. Kalau ada yang mau join, mari kita pungut sampah. Ya, Adik tunggu kedatangan Kakak. Kita sama-sama. Aduh, iya ini COVID ini deh bikin tompu langkah pendek. Hormat Kakak. Mungkin Kakak kita sampai di situ dulu ya Kakak. Bertemu. Iya. Cerita-cerita kita. Terima kasih banyak. Terima kasih sudah bergabung di channel. Terima kasih banyak Adik Nis. Thank you for having me. I am so glad to have this chance to talk with you, share my story. Semoga Adik punya channel semakin berkembang. Siapapun yang nonton video ini, teman-teman jangan lupa ya kasih like, kasih komen di kolom komentar dan subscribe ke channel dari Nis ya. Ini channelnya sekarang pakai nama apa Nis? Nis World. Nis World. Oke, jangan lupa subscribe ke channel Nis World ya. Dan rajin nonton ya, rajin nonton karena ada banyak hal yang baik yang kita punya saudara Nis bagikan melalui channelnya ini. Terima kasih. Kakak. Dadah, sampai jumpa lagi. Tuhan berkati. Sampai jumpa. Dah. Terima kasih buat waktunya. Terima kasih banyak, Tuhan berkati. Dah. Salam buat kakak laki-laki. Iya, nanti disampaikan. Yang dari Wamena tuh, kakak laki-laki yang dari Wamena itu. Oke, dah. Dadah. Dah.